Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lagi asyik-asyik scroll media sosial, tiba-tiba lihat teman-teman lagi pada ngumpul seru gitu dan kamu nggak diajak? Nah, rasa cemas dan nggak enak itulah yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal perasaan ini dan gimana cara natasinya. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, kamu lagi mau fokus ngerjain tugas, tapi kok pikiran malah melayang kemana-mana. Mikirin, teman-teman lagi pada ngapain ya? Atau, wah ada tren baru apa lagi nih di TikTok yang aku belum tahu. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan inilah yang bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi biar kita bisa benar-benar ngalahin si FOMO ini, langkah pertamanya adalah kita harus kenalan dulu. Apa sih FOMO itu dan kenapa dia bisa muncul? Nah, ini dia definisinya. Jadi FOMO itu bukan sekedar rasa iri biasa ya. Ini lebih ke perasaan cemas. Cemas karena kita ngerasa hidup orang lain kayaknya lebih seru, lebih asyik, dan kita ketinggalan. Media sosial, wah ini pemicu utamanya. Soalnya yang kita lihat di sana kan cuma potongan-potongan momen terbaik mereka aja, bukan cerita lengkapnya. Terus, kenapa ya kita sebagai pelajar tuh kayaknya rentan banget kena FOMO? Pertama, ya karena ada tuntutan buat selalu hadir di dunia maya. Kedua, kita tuh suka nggak sadar ngebandingin hidup kita yang ya tahu sendirilah penuh tugas dan ulangan sama highlight liburan teman di Instagram. Belum lagi notifikasi yang nggak ada hentinya yang seolah-olah maksa kita buat ngecek HP terus. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma perasaan doang. Tapi, jangan salah, ternyata dampak FOMO ini beneran serius loh. Ini bukan cuma soal baper, tapi bisa ngaruh ke banyak banget aspek di hidup kita. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Dampaknya itu nyebar kemana-mana loh. Dari sisi psikologis, kita bisa jadi gampang cemas, insecure, dan ngerasa minder. Terus secara sosial, bukannya jadi makin deket sama temen, kita malah bisa ngerasa makin sendirian. Bahkan ke fisik juga ngaruh, tidur jadi nggak nyenyak. Nah, yang paling kerasa buat kita nih, ke akademik. Konsentrasi buyar, nilai bisa turun. Sampai ke finansial juga, karena jadi pengen ikut-ikutan tren biar nggak ketinggalan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi, intinya adalah matasin FOMO itu penting banget. Bukan cuma buat bikin hati tenang, tapi buat kesehatan kita secara keseluruhan dan bahkan buat masa depan kita. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu, gimana solusinya. Nah, semuanya itu dimulai dari kesadaran. Kita harus kenali dulu gejalanya di diri kita sendiri. Yuk, coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri sebentar. Nggak perlu dijawab, cukup direnungin aja. Apakah kamu ngerasa harus ngecek HP tiap beberapa menit? Apa mood kamu sering jadi jelek gitu habis lihat postingan orang lain? Atau ngerasa susah banget nikmatin momen sekarang karena takut ada hal seru yang kamu lewatin? Kalau ada beberapa yang iya, itu tandanya FOMO mungkin udah mulai ngeganggu kamu. Nah, ini dia bagian favorit saya. Ternyata, lawan dari FOMO itu bukan nggak punya temen, tapi JOMO, alias Joy of Missing Out. Ini bukan berarti kita jadi antisosial ya, tapi ini tentang menemukan kebahagiaan saat kita memilih untuk nggak ikut sesuatu dan kita merasa damai sama pilihan itu. Keren kan? Nah, ini dia tujuannya. Kita bukan jadi anti teknologi, tapi kita jadi lebih sadar dan memilih untuk hadir seutuhnya dimanapun kita berada. Daripada cemas mikirin hal yang nggak kita lakuin, kita belajar menikmati apa yang lagi kita jalani saat ini. Itulah inti dari mindfulness di era digital. Oke, terus gimana caranya menuju JOMO? Ini ada 5 tips praktis yang bisa langsung kamu coba. Pertama, matikan notifikasi yang nggak penting-penting amat, biar hidup lebih tenang. Kedua, coba deh sekali-sekali jadwalkan detox digital. Misalnya nggak buka medsos di hari Minggu. Ketiga, alihkan energi kamu ke hobi offline yang kamu suka. Keempat, setiap hari coba deh latih rasa syukur. Tulis 3 hal yang bikin kamu seneng hari itu. Dan yang terakhir, tapi paling penting, kalau rasanya berat, jangan ragu buat bicara sama orang yang kamu percaya. Ini pengingat yang bagus banget. Pada akhirnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari dalam diri kita, bukan dari ikut-ikutan semua hal yang lagi tren. Ini tentang memprioritaskan kesehatan mental kita di atas segalanya. Jadi, semua ini ujung-ujungnya cuma satu hal. Kita bisa dan kita harus jadi pengguna teknologi yang lebih cerdas, lebih sadar, dan lebih bahagia.
Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. 1. FOMO itu wajar, dan yang penting bisa kita atasi. 2. Kuncinya ada di kesadaran diri. Kenali dulu tandanya. 3. Prioritaskan hubungan dan kegiatan di dunia nyata. Dan yang paling penting buat diingat, kamu punya kendali penuh untuk jadi pengguna digital yang cerdas dan bahagia. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba pikirin. Apa satu langkah kecil, satu resolusi digital yang mau kamu lakuin mulai hari ini buat ngelasain lebih banyak JOMO dalam hidupmu? Nggak usah yang muluk-muluk, yang penting dimulai. Pikirkan baik-baik ya, dan selamat mencoba.